itu yang melakukan kudeta pertama itu adalah Pak SBY terhadap orang Demokrat dan menjadikan anaknya menjadi ketua partai. Berharap Partai Demokrat telah menyita perhatian publik, terlebih mantan Presiden ke-6 SBY selaku Ketua Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono ikut angkat bicara dan berusaha mengkait-kaitkan dinamika internal partai dengan pemerintah. Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi. Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Muldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau. Sementara itu, saya juga punya keyakinan bahwa nama Menko Polhukam Profesor Mahfud dan Menkumham Yasona Lauli juga dicatut namanya. Dan saya ingin mengingatkan semuanya, ya, saya ingin mengingatkan, saya bisa, sangat mungkin melakukan langkah-langkah yang saya yakini. Jadi saya berharap jangan menekan saya. Tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini. Tunggu saja, kita objektif kok. Menurut kami telah diduga mencemarkan nama baik Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SK ini. Ini menarik perhatian publik dan menyangkut pejabat negara yang aktif. Berharap Partai Demokrat telah menyita perhatian publik, terlebih mantan Presiden ke-6 SBY selaku Ketua Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono ikut angkat bicara dan berusaha mengkait-kaitkan dinamika internal partai dengan pemerintah. Terlihat jelas bagaimana SBY mencantumkan jabatan KSP Muldoko dalam pernyataan konferensi media massa. Ini sebuah narasi yang dibangun bahwa seakan ada keterlibatan pemerintah dalam dinamika internal Demokrat. Pengamat politik Adi Rekso Panggali membaca bahwa grup SBY sedang mencari kambing hitam terkait dinamika Partai Demokrat. Padahal, kekecewaan akar rumput bertambah ketika AHY gagal menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 lalu. Banyak kader Demokrat di Jakarta yang mengemis jabatan ke Sandiaga Uno selaku Wagub kala itu. Coba dengar kader Demokrat akar rumput DKI Jakarta. Mereka itu malu punya ketua umum partai yang gagal Pilkada DKI Jakarta. Gimana mau jadi presiden, kan udah pasti nggak mungkin. Nah, itu sebuah kekecewaan yang menebalkan rasa malu kader. Jelasnya dalam keterangan tertulisnya pada Selasa kemarin. Lebih lanjut, ia mengatakan citra publik Partai Demokrat yang dijubeli oleh kader-kader tanpa prestasi. Kader yang dipilih untuk menjadi juru bicara bukanlah kader terbaik. Seperti Andi Arief yang pernah tersandung kasus narkoba, Jansen Sitindaun, caleg gagal, dan Rahlan yang hanya mengandalkan nama mantan aktivis HAM. Tidak ada yang punya prestasi elektoral, dan ini juga menebalkan rasa malu banyak kader yang punya banyak prestasi. Sementara itu, menurut Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto, ia belak-belakan mengungkap konflik dualisme Partai Demokrat dari budaya Jawa. Konflik yang terjadi antara kubu Muldoko dan kubu AHY memang semakin runcing. Keduanya saling klaim soal kebenaran versi masing-masing kubu. Dalam permasalahan tersebut, Wijayanto menyoroti KSP Muldoko yang notabene orang eksternal Partai Demokrat sekaligus bagian dari istana. Itu artinya gerak-gerik Muldoko seharusnya sudah diketahui oleh Presiden Joko Widodo. Namun hingga hari ini Jokowi diam, tak berkomentar sedikit pun. Diamnya Jokowi itu dalam budaya Jawa bisa diartikan sebagai isyarat mengizinkan, ujar Wijayanto kepada Genpi pada Minggu hari ini. Dalam pandangan tersebut, perebutan kekuasaan di Partai Demokrat menandakan presiden buruk bagi demokrasi di Indonesia. Bahkan hal itu dilakukan secara terang-terangan oleh anak buah Jokowi tersebut. Dan bagi Wijayanto, konflik ini memberikan sinyal bagi selesainya oposisi di masa pemerintahan Jokowi. Sebab dualisme partai biasanya diakibatkan oleh perebutan kekuasaan dari para kadernya. Sedangkan pada hari ini, perebutan itu dilakukan oleh kader dan orang istana. Menanggapi konflik Partai Demokrat kini memasuki babak baru setelah kubu AHY mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 12 Maret kemarin.
Gugatan itu terkait acara KLB Demokrat versi Muldoko yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada beberapa waktu yang lalu. DPP Partai Demokrat menggandeng 13 kuasa hukum, termasuk salah satunya yaitu Bambang Wijoyanto yang merupakan mantan pimpinan KPK. Menanggapi hal tersebut, mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Heian justru berpendapat Demokrat akan rugi dan menjadi musuh bersama. Pasalnya, lawyer yang digandeng oleh kubu AHY, yaitu Bambang Wijoyanto, kerap menggunakan diksi-diksi yang melampaui situasi. Bahkan menurutnya, Bambang Wijoyanto cenderung menyerang tanpa strategi dan juga taktik. Demokrat justru akan rugi dan menjadi musuh bersama jika lawyernya menggunakan diksi-diksi yang berlebihan dan cenderung menyerang tanpa strategi dan taktis. Lebih lanjut, Ferdinand Huta Heian menilai diksi-diksi yang dipakai oleh kuasa hukum AHY tersebut kesannya malah jadi fitnah. Ia juga mengatakan baru bekerja saja Bambang Wijoyanto sudah blunder dengan menggunakan kata brutalitas demokrasi. Ferdinand juga beranggapan jika diksi-diksi yang digunakan sudah blunder dan melampaui batas, hal itu akan merugikan Partai Demokrat itu sendiri. Bahkan bisa saja membunuh simpati masyarakat terhadap Partai Demokrat dari kubu AHY tersebut. Selain itu, Ferdinand Huta Heian juga menyarankan kepada para kuasa hukum AHY untuk mempelajari terlebih dahulu apa yang terjadi di tubuh Partai Demokrat. Ya, terlepas dari konflik Demokrat dengan SBY, ternyata karma itu benar adanya dan itulah yang dirasakan oleh SBY. Seperti kata Marzuki Ali, SBY yang dulu mengkhianati Mega dan menyebut kecolongan 2 kali, kini anaknya yang harus merasakan perbuatannya. Partai Demokrat sebagai satu-satunya harapan harus kandas karena pertikaian yang terjadi di internal partai. Padahal untuk di posisi saat ini telah banyak yang harus dikorbankan oleh Agus, melepas baju militer hingga kalah telak di Pilkada DKI. Tapi dengan segala pengorbanan itu, nasib baik tak juga memihak padanya. Malahan partai yang berhasil mendudukan bapaknya sebagai orang nomor 1 2 kali di Indonesia ini, kini menikamnya dari belakang. Para pendiri Demokrat ramai-ramai menolaknya dan memberi pemimpin tandingan. Kalau merujuk sejarah dari P3, akan banyak waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk mengurusi dualisme partai. Dan yang paling menyakitkan adalah Partai Demokrat yang gagal melenggang jika konflik berlanjut. Sebelumnya berita kedatangan tim Muldoko ke Menkumham terjadi tanpa sepengetahuan media. Dan seperti yang dilansir oleh tribunnews.com, Partai Demokrat kubu Ketua Umum Muldoko menyatakan telah menyerahkan hasil kongres luar biasa ke Kementerian Hukum dan HAM pada Selasa 9 Maret. Tim hukum sudah menyerahkan sekitar pukul 14 atau jam 2 siang dan akan diverifikasi beberapa hari ke depannya. Ini dikatakan pendiri Partai Demokrat Ilal Ferhad dalam jumpa pers di Jakarta pada Selasa, seperti yang dikutip dari Antara. Juru bicara kubu Muldoko Razman Nasution menyatakan pihaknya sengaja tidak meramaikan pendaftaran hasil KLB ke Kemenkumham. Kami memang punya sikap untuk tidak mengganggu konsentrasi Kemenkumham dan kami tidak mau rame-rame datang. Kami nggak mau info ke media supaya kita kumpul di sana, ujar Razman. Sebelumnya Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY juga telah menyerahkan sejumlah berkas kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM pada Senin 8 Maret. Berkas-berkas yang diserahkan antara lain AD atau ART serta keputusan Partai Demokrat hasil Kongres 5 untuk membuktikan KLB yang digelar kubu kontra AHY tidak sah. Sekarang, bola panas ada di tangan Menkumham. Meski kubu AHY sudah datang lebih dahulu memberikan berkas-berkas AD, ART dan sebagainya, tetapi keputusan ada di tangan Yasona. Dari pemberitaan disebutkan, jika Agus telah safari ke Menkumham, KPU hingga Mahfud MD. Kita nantikan SBY yang turun tangan melengkapi safari si anak. Mungkinkah ia menyambangi rumah Mega berserta gerobak nasi gorengnya? Kalau iya, bisa lucu jadinya. Dan ternyata memang harga diri sang mantan akan kalah juga kalau menyangkut kepentingan anak. Apalagi yang diperebutkan cuma masalah ecek-ecek perihal rebutan partai kurem. Jangan bangga dulu dengan survei yang menaikkan pamor partai. Bisa jadi ini adalah akumulasi suara Muldoko. Apalagi kalau sampai kubu Muldoko memenangkan pengesahan dari Menkumham. Dan bisa dipastikan survei Demokrat meningkat karena namanya. Kita akan melihat beberapa bulan ke depan apakah nama Muldoko ada di bursa pencapresan. Kalau benar, ini juga sekaligus membantah tuduhan oknum relawan Jokowi yang mengatakan ini cuma drama untuk menaikkan pamor Agus. Jangankan menaikkan pamor, yang ada malah bikin nyungsep.